Baik, ini hal ketiga yang harus kita perhatikan ya. Kemudian adab yang keempat itu adalah al-ijtihad fi thalabil ilmi, sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita pengen dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, ya kudu tenanan. Kalau kita pengen bisa baca Quran, ya kudu tenanan sinaune. Kalau sudah dijadwalkan di anak hafid berapa kali? Sepekan berapa kali? Sepekan 2 kali. Bismillah. Harus mengusahakan, harus berikhtiar sepekan datang 2 kali. Ya. Karena kalau kita pengen dapat ilmu ya butuh kesungguhan. Kalau kita pengen bisa baca Quran ya butuh kesungguhan. Kalau kita pengen hafal Al-Quran ya butuh kesungguhan. Ya, karena mustahil kalau ada orang yang dia pengen pinter, pengen dapat keberkahan ilmu, dia malas-malasan. Ya. Secara umum Nabi SAW beliau memerintahkan kepada kita semua dalam segala urusan kebaikan kita diperintahkan untuk bersemangat. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Kata Nabi SAW, semangatlah dalam segala hal yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolonglah sama Allah dan jangan males, jangan patah semangat. Itu kata Nabi SAW. Ya, termasuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, belajar itu butuh semangat. Kalau kita benar-benar pengen diberikan pemahaman agama yang benar, ya ngaji ini butuh istiqomah. Ya, ngajinya harus rajin. Ya. Al-Imam Syafi'i, ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika beliau menyampaikan kepada murid-murid beliau terkait dengan bekal ilmu yang harus dimiliki oleh orang yang belajar atau menuntut ilmu, salah satu di antara bekal yang disampaikan oleh Imam Syafi'i apa? Al-ijtihad, sungguh-sungguh. Makanya beliau menyebutkan dalam perkataan beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali memperhatikan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayat. Maka saya akan jelaskan untukmu 6 hal ini apa saja. 6 hal ini apa saja. Maka beliau kemudian menyebutkan satu-satu. Yang pertama apa? Qala dzaka. Ya, seorang penuntut ilmu itu butuh yang namanya cerdas. Jadi kalau kita pengen benar-benar dapat ilmu, satu kita harus menjadi orang yang cerdas. Ya. Cerdas itu Bu, itu tidak harus cerdas tabii. Cerdas tabii itu ada yang cerdas dari sananya. Ada orang-orang yang memang dari lahir wis cerdas, ya, pintar. Dari kecil dia sudah pintar, ya. Ada cerdas tabii, ada cerdas muktasab. Ada orang yang dia pintar karena dia memang dari sananya sudah cerdas. Ada orang yang dia cerdas karena muktasab, karena diusahakan. Mungkin karena dia rajin belajar, mungkin karena dia selalu tekun belajar, ya, tidak patah semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menjadikan dia orang yang pintar, begitu. Nah, termasuk di antara bentuk kecerdasan adalah pintar kita memilih mana ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari. Pintar di dalam memilih guru juga, itu juga bagian dari kecerdasan, ya. Pintar di dalam proses kita belajar. Kalau belajar itu kita harus ngapain? Nek belajar kita sampai di situ cuma tidur-tiduran, ya, atau cuma makan tok misalkan, ya, ini berarti tidak cerdas, begitu. Ini kata yang pertama adalah zakat. Yang kedua adalah apa? Hirsun. Orang yang dia pengen belajar, orang yang dia menuntut ilmu dan pengen dapat ilmu yang benar-benar bermanfaat. Salah satunya adalah dia harus punya ketamakan. Ya. Ibu-ibu tahu gambarannya nih. Kalau orang itu tamak harta itu gimana? Ya, dia pengennya nyari harta terus. Ya. Nah, begitu pula orang yang dia tamak ilmu, maka dia tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dia dapatkan. Tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Kalau dia sudah merasa puas, kemudian berhenti dari proses menuntut ilmu, ya, maka orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang cerdas sebenarnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak cerdas. Yang berapa, Pak? Yang kedua, Pak. Tamak. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-ijtihad. Orang yang dia belajar itu butuh yang namanya kesungguhan, butuh tenanan. Ya, kalau sampai di majelis ilmu dia nggak tenanan, ya, ngantuk turu misalkan,
atau malah ngobrol dewe, sudah gimana dia bisa mendapatkan ilmu? Kalau ketika dia belajar dia nggak tenanan. Maka seorang yang dia menuntut ilmu dia butuh keseriusan, dia butuh yang namanya semangat, ya, kesungguhan. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah bulgoh. Bulgoh itu butuh modal. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu, ya butuh modal. Sebagaimana halnya kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, maka butuh yang namanya disekolahkan, butuh yang namanya dipondokkan, butuh modal. Ya. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan man talabal hadis faqad aflasa. Barang siapa yang dia mencari hadis, hadis itu adalah bukan hanya sekedar hadis dari Nabi, ya. Intinya barang siapa yang dia mencari ilmu, faqad aflasa, maka dia akan bangkrut. Ya, dia akan bangkrut, maksudnya dia siap untuk mengeluarkan harta. Nah, ibu-ibu pun juga sama. Kalau belajar, ya harus siap modal, modal bensin, ya. Bukan hanya sekedar aku nek renek sing boncengnya aku rak mangkat misalkan, ya. Enggak, tapi dia butuh keseriusan plus modal, ya. Begitu. Kemudian apa? Sohbatu ustadzin, bimbingan ustadz, bimbingan guru, ya. Bukan belajar otodidak. Apalagi kalau seandainya tidak memiliki basic ilmu, tidak memiliki ilmu-ilmu dasar. Ya. Bahkan ada yang mengatakan man ta'allama falaysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang dia belajar tanpa didampingi guru, maka gurunya setan. Ya. Dia rawan untuk tersesat, rawan untuk salah paham. Gitu. Yang keenam adalah tulu zamanin, butuh waktu yang lama. Jadi kalau belajar, ya memang butuh waktu lama. Ya, butuh waktu lama. Baik, yang kita bahas adalah yang keberapa? Yang ketiga, ijtihad. Kata Imam Syafi'i, kalau kita pengen dapat ilmu, maka di antara bekal yang harus kita perhatikan adalah ijtihad, sungguhan, ya, tenanan. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama-ulama, termasuk yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi, Bu, yang Allah Taala muliakan, yang bernama Umar bin Khattab. Kalau hari ini ada orang yang dia tidak mau belajar dengan alasan, Ustadz, saya kerja, Ustadz, saya harus mencari nafkah untuk anak saya, Ustadz. Jadi saya nggak cover untuk belajar. Coba ibu-ibu silakan dibaca kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan sahabat Nabi, ya, yang dekat dengan Nabi. Bahkan dijamin masuk surga. Beberapa kali Nabi SAW mengatakan, ya Umar, innaka min ahlil jannah. Umar, kamu termasuk penghuni surga. Tapi apakah status Umar itu sudah dijamin masuk ke dalam surga, kemudian membuat beliau itu berhenti menuntut ilmu? Tidak. Ya. Beliau itu kerjasama dengan tetangganya. Dia punya tetangga. Tetangganya ini dengan Umar bin Khattab setiap hari gantian menghadiri majelisnya Nabi SAW. Hari ini yang datang ke majelisnya Rasulullah di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab, temannya kerja untuk menafkahi keluarganya. Nanti kalau sudah waktu sore atau malam, Umar akan menyampaikan ilmu apa saja yang beliau dapatkan dari Nabi kepada tetangganya. Gantian, besoknya yang kerja Umar, tetangganya yang menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau Umar sudah pulang kerja, gantian tetangganya yang menjelaskan ilmu yang didapatkan dari Nabi apa saja. Coba bayangkan perjuangannya sampai seperti itu. Itu orang sudah dijamin masuk ke dalam surga loh, Bu. Nah kita ini belum dijamin, nggak dijamin loh, Bu. Ada yang merasa dijamin masuk ke dalam surga ini? Ya. Kita ini kan nggak dijamin masuk ke dalam surga. Ahli ibadah juga buang-buahan belum tentu. Berilmu juga mungkin enggak. Tapi terkadang kita disuruh belajar malas. Ya. Padahal Umar, sahabat yang mulia dekat dengan Nabi, beliau semangat belajar menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Ada sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau salah satu di antaranya. Ketika Jabir bin Abdullah itu mendengar bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Unais, beliau pernah dengar satu hadis dari Nabi. Dan hadis ini belum pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah. Kebetulan pada waktu itu Abdullah bin Unais posisinya itu ada di negara Syam. Syam itu mana? Syam itu mana? Syam itu kalau dulu wilayahnya mencakup 4 negara sekarang.
ada Suriah, ada Lebanon atau Lebanon, kemudian ada Palestina, kemudian Yordan. Itu 4 negara yang dulu disebut dengan Syam. Ketika Jabir bin Abdullah mengetahui Abdullah bin Unais itu posisinya di negeri Syam, dan Abdullah bin Unais ini pernah mendengar satu hadis dari Nabi yang belum pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah, apa yang dilakukan Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah beliau ngambil uang, kemudian beliau membeli 1 ekor onta, kemudian beliau berjalan dari Madinah menuju ke Syam. Perjalanannya butuh waktu 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Ketika sampai di Syam, ketemu dengan penjaga rumahnya Abdullah bin Unais, Jabir mengatakan kul lahu Jabir alal bab, tolong sampaikan kepada Abdullah bin Unais Jabir ada di depan pintu rumahnya. Ya, kemudian akhirnya Abdullah bin Unais keluar. Kemudian kaget, kenapa? Karena Jabir itu jauh-jauh dari Madinah datang ke Syam untuk menemui beliau. Kemudian bertanya, ente mau ngapain di sini? Kata Jabir bin Abdullah, saya mendengar bahwa engkau itu memiliki 1 hadis dari Nabi SAW, dan saya nggak mau sebelum saya meninggal kecuali saya mendengar hadis tersebut dari diri ini. Kemudian Abdullah bin Unais menyebutkan hadis yang dimaksud oleh Jabir. Ada yang mengatakan hadisnya adalah yuhsyarun nas yaumal qiyamati qafatan uratan ghurlan. Manusia itu pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Ya. Jadi intinya Bu, yang Allah Ta'ala muliakan, hanya untuk mendapatkan 1 hadis, Jabir bin Abdullah itu rela mengeluarkan uang untuk beli 1 ekor onta. 1 ekor onta itu kalau dikalkulasikan dalam bentuk rupiah berapa juta itu Bu? Berapa? 50 mungkin? 50 juta? Coba bayangkan. Ada yang berani di sini menukar uang 50 juta dengan 1 hadis. Bu, tadi jenengan hadir di majelis ini sudah berapa hadis yang jenengan dapatkan? Ya. Ini Jabir hanya untuk mendapatkan 1 hadis, dia rela mengeluarkan uang sekitar 50 juta dan berjalan kurang lebih PP 2 bulan. Yang paling jauh lah di sini berapa jam? Dari rumah Bu. Ada yang 1 jam? Ada? Tidak sampai. Makanya kalau nggak datang kebangetan ya. Apalagi kalau cuma jalan 5 menit, 10 menit ya. Ini ya makanya Bu, yang Allah Ta'ala muliakan, ilmunya para ulama-ulama terdahulu dibandingkan dengan kita hari ini jauh. Mereka dalam segala sisi lebih unggul daripada kita. Dari kecerdasan, dari keberkahan ilmu, ya, dari manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Mereka jauh di atas kita. Kenapa? Karena pengorbanan mereka juga besar ketika belajar. Nah, seseorang yang dia belajar, semakin besar pengorbanannya, itu akan lebih terasa, ya, lebih membekas di hati. Ya, mungkin jenengan-jenengan yang lebih tahu lah dulu bagaimana ketika belajar masih kecil Bu, di zaman dulu Bu, ya mungkin nggak ada lampu, ya, jalan beratus-ratus meter mungkin digebuki Pak Yai, Bu Yai misalkan, membekas malahan. Ya. Kalau ilmu sekarang dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, jenengan megang gadget Bu, dalam hitungan detik jenengan bisa mendapatkan ratusan hadis, bahkan ribuan hadis. Ya, mudah sekali. Tapi kenapa hari ini orang yang Allah Ta'ala mudahkan untuk mencari ilmu itu justru malah ilmunya banyak yang tidak berkah? Ya, karena tadi salah satu di antara keberkahannya adalah ijtihad tadi, kesungguhan, semangat, pengorbanan seperti itu. Ya. Ini di antara bagaimana pengorbanannya para ulama, semangatnya para ulama, begitu. Oleh karenanya ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ya semoga ketika kita belajar di sini, ya, kita juga diberikan semangat, ya, kesungguhan untuk belajar, ya, semangat untuk mencatat, ya, semangat untuk membaca lagi, semangat untuk mendakwahkan juga kepada keluarga kita yang tidak tahu ilmu seperti itu. Ini adab atau akhlak yang keberapa? Yang keempat, ya. Yang kelima, ya. Di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah zuhud, Bu. Zuhud terhadap dunia. Ini juga termasuk hal yang penting, ya. Zuhud terhadap dunia. Kenapa seorang penuntut ilmu, kenapa seorang talibul ilmi
itu butuh yang namanya zuhud terhadap dunia. Karena jangan sampai ketika dia belajar itu orientasinya hanya sebatas mendapatkan dunia. Karena ada yang seperti itu. Orang-orang yang dia belajar tujuannya untuk mendapatkan titel misalkan, ya. Setelah mendapatkan titel, ya sudah dia pengen ngejar dunia. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang harus menjadi prioritas kita itu adalah ridhonya Allah, pahala dari Allah, kampung akhirat surga. Itu yang menjadi prioritas. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ternyata salah satu di antara cara kita dicintai oleh Allah, Bu. Ya, kalau saya tanya ibu-ibu pengen dicintai Allah? Pasti pengen kan? Ternyata salah satu di antara cara supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah zuhud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, ya, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin in amiltuhu ahabani Allah wa ahabani nas." Rasul, tunjukkan aku satu amalan yang mana apabila aku kerjakan amalan ini, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun juga akan mencintaiku. Ini pertanyaan yang cerdas, ya. Pertanyaan yang pintar. Karena kalau kita betul-betul bisa mengamalkan amalan ini, kita akan dicintai oleh Allah, bukan hanya Allah. Ternyata manusia juga akan mencintai kita. Maka Nabi ketika ditanya tentang amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah dan manusia, Rasul mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah dalam urusan dunia, Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah dengan apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Pertama, zuhud terhadap dunia. Yang kedua, zuhud dengan apa-apa yang ada pada manusia. Kita punya tetangga kita mungkin diberikan nikmat rezeki oleh Allah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa nikah lagi 2 kali misalkan. Kemudian dia nggak perlu hasad, dia nggak iri, ya, dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah orang-orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman karena tidak dihasati. Maka kalau kita pengen dicintai oleh manusia, zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, ini diantara cara supaya kita mendapatkan keberkahan ini, yaitu kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia ini. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zuhud, Ustaz? Thayyib, ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ada sebagian orang yang dia salah di dalam memahami makna zuhud. Ada yang mengatakan, oh zuhud itu enggak. Zuhud itu adalah kita hidup miskin. Zuhud itu adalah kita hidupnya makannya setiap hari nasi dan kerupuk misalnya. Kalau kemana-mana jalan kaki, nggak perlu listrik misalkan, ya, nggak perlu kendaraan. Ada sebagian yang memahami zuhud itu kudu miskin. Ternyata ini adalah satu hal yang salah nih. Jadi zuhud itu, ya, kata para ulama diantaranya adalah Abu Sulaiman Ad-Darimi, ya, beliau menyebutkan di antara makna zuhud yang disampaikan oleh para ulama adalah an-nazuhda fi tarki ma yusjiluka 'anillah. Zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna zuhud yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darimi. Jadi kalau misalkan Bu, misalkan jenengan nonton film, kira-kira bisa bikin lalai atau tidak? Bisa. Kalau ternyata film itu bisa melalaikan jenengan dari kewajiban-kewajibannya jenengan, melalaikan dari mengingat Allah, bahkan naudzubillah lebih rawan terjerumus dalam maksiat, maka ditinggalkan. Contohnya itu, ya. Apalagi Bu, ya, kalau jalan-jalan ingat Allah. Kalau rekreasi ingat atau enggak Bu? Rekreasi itu bisa jadi sarana untuk tadabbur sebenarnya, bagus ya.
Tapi kalau rekreasinya mungkin justru malah melalaikan atau malah bisa mendatangkan maksiat yang didatangi tempat-tempat maksiat, misalkan kita tinggalkan. Ya. Ini diantara makna zuhud yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika menjelaskan makna zuhud adalah az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat ditinggalkan. Ya. Jadi sekali lagi, zuhud itu tidak dimaknai kita ini harus hidup miskin, tidak. Kita ini harus hidup serba kekurangan, tidak. Seperti itu. Tapi zuhud itu adalah orientasi hidup kita itu lebih kepada akhirat daripada orientasi di dunia. Jadi kalau misalkan kita orientasi hidupnya ketika bekerja itu adalah dunia, nah ini salah. Ya. Kita bekerja mencari dunia, tujuannya adalah untuk menjadi wasilah, nanti kita bisa menjadi orang yang Allah Ta'ala mudahkan di dalam melakukan ketaatan, mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang benar, begitu ya. Imam Ahmad, ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Beliau pernah ditanya tentang orang yang memiliki uang 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau dirupiahkan berapa, Bu? 1 dinar sekarang berapa? 4,5. Ada 4,5. 4,5 juta nih 1 dinar. Kali 1000 berapa itu, Bu? 4,5 miliar ya. Jadi beliau pernah ditanya, kalau orang yang punya uang 4,5 miliar itu bisa disebut dengan zuhud enggak? Kata beliau, iya, bisa. Ya. Asalkan apa? Ketika hartanya itu bertambah, dia tidak terlalu membangga-banggakan. Dan kalau hartanya itu berkurang, dia nggak sedih, kata Imam Ahmad. Jadi kalau jenengan punya uang 1 triliun, Bu, amin insya Allah, jenengan tidak merasa jumawa, sombong, angkuh dengan uang 1 triliun tersebut. Dan kalaupun berkurang, jenengan nggak sedih, ya, biasa aja. Maka itu disebut dengan zuhud, kata Imam Ahmad. Ya, jadi zuhud itu tidak identik dengan orang yang miskin seperti itu. Dan ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, salah satu di antara faktor kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan generasi sahabat itu sebagai generasi terbaik dari umat Islam, itu adalah karena mereka itu memegang prinsip zuhud. Orientasinya adalah akhirat. Makanya Nabi SAW dia mengatakan, "Salahu awwali hadhihi ummah bizuhdi wal yakin." Kebaikan generasi pertama dari umat ini itu disebabkan karena mereka itu memiliki sikap zuhud dan yakin terhadap janji-janji Allah. Wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Dan yang menjadi sebab kenapa Allah itu menghancurkan umat Islam yang terakhir ini, Bu, ini kita berada di akhir zaman, nggih. Kenapa banyak umat Islam itu dihancurkan oleh Allah? Salah satu sebabnya adalah karena mereka memiliki sikap bakhil, pelit, wal amal, dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan, yang dikejar dunia. Ya. Panjang angan-angan dunia, pengennya banyak rencana, tapi rencananya semuanya isinya dunia, dok. Nah, kalau dalam rumah tangga kita, Bu, dengan banyak diskusi kepada suami, biasanya yang didiskusikan itu masalah dunia atau akhirat, Bu? Biasanya dunia atau, Bu? Nah, sekarang coba mulai berubah, dialihkan. Diskusinya masalah akhirat. Pak, kapan umroh lagi? Pak, kapan kita ikut kajian Ustaz Fulan, Ustaz Fulana? Ya. Pak, kita kapan belajar Quran lagi? Kapan kita sedekah lagi? Kapan kita nyumbang masjid? Gimana kondisi anak-anak kita? Hafalannya sudah berapa? Sudah bisa baca Quran ataukah belum? Ya. Coba sekarang tema diskusinya sudah mulai dirubah. Ya. Karena harusnya seseorang ketika dia berumah tangga, salah satu di antara hal terpenting adalah menyamakan persepsi. Orientasinya, kalau dua-duanya sama-sama akhirat, insya Allah ini menjadi keluarga yang sakinah. Tapi kalau yang satu akhirat, yang satu ngejar dunia, ini tak ketemu. Ya. Kayak mungkin dia bisa menjadi orang yang mulia, tapi memang ujiannya berat, begitu. Maka harus disamakan persepsinya, begitu ya. Dan sekali lagi Nabi SAW beliau mengingatkan salah satu di antara sebab umat Islam itu hancur, itu karena panjang angan-angan. Makanya Nabi
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, ya, Thauban itu pernah menceritakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul mengatakan hampir saja umat Islam itu dikerumuni oleh orang-orang kafir dari berbagai macam penjuru, seperti apa namanya ini, makanan yang ada di atas meja makan, makanan yang diletakkan di piring, diposisikan di atas meja makan. Jadi benar-benar kita ini dijadikan makanan orang-orang kafir, dikeroyok orang-orang kafir. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, hal min qillatin nahnu yauma idin? Rasul, apakah pada waktu itu jumlah umat Islam itu sedikit sehingga kita itu benar-benar dikeroyok orang-orang kafir, nggak bisa ngapa-ngapain? Dan hari ini kondisi kita kan hampir seperti itu gitu. Umat Islam di Palestina, umat Islam di belahan bumi yang lain itu dizolimi, naudzubillah, dibunuh dan lain sebagainya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kondisi kita seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika sahabat bertanya hal min qillatin nahnu yauma idin, Rasul, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit? Kata Nabi SAW, bal antum yauma idin katsir. Enggak, jumlah kalian itu banyak, kata Nabi. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Tapi kalian itu seperti busa. Ada yang mengatakan kalian itu seperti sampah yang terbawa oleh air hujan, gampang terbawa air. Ya. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian dan kalian itu tertimpa penyakit al-wahnu. Wa mal wahnu? Apa itu wahan? Wahan itu Nabi kemudian mengatakan wallahi la dunya ahwanu 'indallah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu di sisi Allah jauh lebih hina dibandingkan dengan hinanya bangkai anak kambing ini di mata kalian. Jadi kalau kita melihat bangkai anak kambing itu jijik, merasa tidak ada harganya, maka dunia di sisi Allah jauh lebih tidak ada harganya. Ya, begitu. Itu dunia yang hari ini kita kejar. Yang mungkin setiap hari waktu kita lebih banyak kita habiskan untuk mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga daripada seekor kambing. Anak seekor kambing yang mati bangkai, dan tidak lebih berharga daripada seekor nyamuk. Maka naudzubillah, Bu, jangan sampai kita ini menjadi budak dunia. Karena kalau kita menjadi budak dunia dan sudah tamak terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan untuk kita. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan, menjelaskan bagaimana budak dunia itu akan dihinakan oleh Allah. Ya. Rasul pernah dalam satu hadis mengatakan ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, kata Nabi. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian. Ada orang yang dia diperbudak dengan uang, Bu. Ya. Sampai-sampai ketika dia bekerja pengen dapat uang, dia rela menggadaikan agamanya. Dia rela menggadaikan kehormatannya. Nyari dirham juga seperti itu. Ada orang-orang yang dia diperbudak dengan pakaiannya. Ya, diperbudak dengan pakaiannya. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia inginkan, dia ridha, dia senang. Wa illam yu'ta sakhita. Tapi kalau Allah menahan apa yang dia inginkan, dia pengen sesuatu, enggak dikasih sama Allah, dia murka sama Allah. Ya. Dia murka sama Allah. Dia kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, itu celakanya orang-orang yang diperbudak dengan dunia. Ya. Kalau orang dia sudah diperbudak dengan dunia, sebanyak apapun harta yang Allah Taala berikan, gak akan pernah merasa puas. Ya. Misalkan dia sudah dikasih 1 triliun misalkan, puas buatan? Gak akan puas. Orang-orang yang hari ini naudzubillah misalkan korupsi, Bu, itu uangnya banyak apa buatan? Banyak. Itu orang-orang sugih itu. Ya. Tapi karena dia sudah diperbudak dengan dunia, sebanyak apapun uang yang Allah Ta'ala berikan, dia gak akan pernah merasa puas. Ya. Makanya Rasul SAW mengatakan, lau anna li bani Adam wadiyan minadz dzahab. Ya. Kalau seandainya anak Adam itu yang tamak terhadap dunia, itu dikasih 1 gunung emas, Bu, la tamanna an yakuna lahu wadiyan akhar, maka dia akan berangan-angan. Dia akan minta supaya Allah itu ngasih 1 gunung emas yang lain. Dikasih 1 gunung emas, kalau dia sudah tamak, dia nggak akan pernah puas. Ya. Dia akan mencari 1 gunung emas yang lain. Itu bahayanya kalau orang sudah cinta dengan dunia. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya Allah akan mencerai beraikan urusannya. Ya.
Man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utama dalam dia hidup, ya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, ya. Mungkin dia secara zahir kaya, tapi dia fakir hati, ya. Dia nggak pernah merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, selalu merasa kurang. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai beraikan urusannya. Jadi kalau orang dia ngejar-ngejar dunia terus, lupa akhiratnya, ya sudah, urusan dunianya akan tercerai-berai. Allah akan buat hidupnya semrawut, ya. Yang dirasakan orang-orang, naudzubillah, misalkan ya, hari ini mungkin ada banyak artis yang dia ngejar dunia, kemudian dia lupa sama akhiratnya. Setelah dia terkenal, setelah dia punya uang, hidupnya tenang, betul? Banyak yang tidak tenang. Akhirnya pelampiasannya kemana? Pelampiasannya ke obat-obatan, atau mungkin khamr, minuman keras dan sebagainya, seperti itu. Ya, ini bahayanya orang yang sudah terkena fitnah dunia. Jadi sekali lagi, Bu, yang Allah Ta'ala muliakan, di antara adab yang kelima yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu adalah kita zuhud terhadap dunia. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar, orientasi kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Dan sekali lagi, bukan berarti zuhud itu kita disuruh untuk miskin. Tidak, ya. Kalau misalkan Allah Ta'ala berikan kita harta, kemudian Allah jadikan diri kita orang yang kaya, alhamdulillah. Maka kekayaan kita, harta kita menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ada satu kisah yang terakhir ini, Bu, ya. Ini kisah yang bagus, ya. Ada salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, ya. Jadi Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad, Ali itu pernah berkata kepada Fudail bin Iyad, ya. Kemudian Fudail bin Iyad itu pernah Fudail bin Iyad pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, ya. Apa kata Fudail? Abdullah bin Mubarak ini kan salah satu ulama salaf gitu, ya. Beliau ulama yang sangat terkenal. Fudail bingung sama Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Karena Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar yang selama ini itu banyak memberikan nasihat supaya kita ini menjadi orang yang zuhud, ya. Maka Fudail kemudian melihat Abdullah bin Mubarak, dia bawa barang dagangan yang banyak, ya. Akhirnya bingung, ya. Kemudian Fudail mengatakan, anta ta'murna bizuhdi wa taqallul wal bulm wa naraka ta'ti bil badha'i kaifa dzalik. Kata Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, ente itu selama ini nyuruh kami supaya hidup zuhud, hidup sederhana, ya, merasa cukup. Wa naraka ta'ti bil badha'i kaifa dzalik. Hari ini saya melihat Anda membawa barang dagangan yang banyak, bawa dodolan malahan. Ini seorang ulama, ya, tapi malah jualan, bawa barang dagangan yang banyak sekali, ya. Maka coba perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, ya Aba Ali, wahai bapaknya Ali. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Wahai bapaknya Ali, innama af'alu dha li asuna wajhi wa ukrima irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Kata beliau, wahai Abu Ali, sesungguhnya aku melakukan hal seperti ini adalah untuk menjaga wajahku dari meminta-minta. Menjaga wajahku dari minta-minta. Kemudian untuk memuliakan kehormatanku. Yang ketiga adalah wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi, supaya bisa membantuku untuk bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya uang, punya harta, dan harta kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, memudahkan kita untuk semakin taat, alhamdulillah. Bisa umroh, bisa menjadi fasilitator dakwah, bisa sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada para janda, bisa bangun masjid, bisa bangun rumah tahfiz dan lain sebagainya, maka itulah harta yang berkah. Dan itu termasuk bagian dari zuhud, ya. Jadi zuhud itu bukan berarti dia miskin, sekali lagi. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena masih ada sesi tanya jawab. Masih ada kita. Monggo silakan Bu, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, jadi PR buat saya. Barakallahu fikum. Monggo Ibu, apakah ada yang akan bertanya? Insya Allah nanti dua penanya akan mendapatkan door prize dari Ana.